Saudara, banjir raksasa melanda ibu kota dan juga sekelilingnya. Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan hingga Bogor. Benarkah banjir raksasa menjadi ajang politik untuk strategi pemilu berikutnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam Mendadak Politik di Banjir Ibu Kota. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Dan bukan soal banjirnya, tapi bumbu-bumbu politiknya. Ya, betul. Karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Bukankah kemudian ini bukan politik tapi berupa kritikan karena dianggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang cakap bekerja? Kalau itu kritik, maka kritik itu harus berdasar data. Tapi kalau ini adalah kebencian, maka itu berdasarkan opini. Saudara, bukan soal perdebatan yang jadi pembahasan, tapi bumbu-bumbu politik yang mencuat ke permukaan. Bagaimana banjir dan memunculkan politik. Benarkah terkait dengan pemilu mendatang? Berikut informasinya. Banjir raksasa Jabodetabek awal tahun 2020 sudah surut. Sebagian warga telah kembali ke rumahnya masing-masing membersihkan sisa banjir. Meskipun demikian, ancaman masih mengintai. Memang ada yang tak biasa dalam banjir raksasa yang terjadi di 169 titik di seantero Jabodetabek ini. Tak pernah terjadi sebelumnya selama puluhan tahun. Banjir dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi. Kami mendeteksi adanya potensi hujan dengan intensitas tinggi dengan probabilitas mencapai 90%. Diprediksi di wilayah pantai Sumatera Barat dan juga di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat meluas. Kalau tadi tanggal sebelumnya hanya Banten bagian barat, tanggal 9-10-nya itu meluas juga di Jawa Barat bagian tengah. Meski pemerintah setempat langsung turun tangan mengatasi banjir yang melanda, percepatan penanganan banjir yang tidak maksimal menyulut perdebatan. Kalau Pak Gubernur mengatakan selesaikan dulu di hulu. Nah, kita harus ingat hulu itu apa yang harus diperbaiki. Tiap tahun suka memberikan hibah, bantuan. Saya ingat banget sekali pada waktu tahun 2014 atau 2015 itu Kabupaten Bogor akan menata atau membongkar 200 lebih villa di kawasan Puncak. Pertanyaannya pada waktu itu tidak punya anggaran. Nah, waktu zamannya Pak Ahok itu diberikanlah bantuan 2,sekian miliar sebagai cara untuk kerjasama. Tak hanya itu, silang pendapat mengenai banjir sempat terjadi antar dua pejabat negara. Namun, mohon maaf Bapak Gubernur, Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km
yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Ramai soal ini, di tengah bencana banjir, mendadak politik di banjir ibu kota mencuat. Benarkah banjir menjadi strategi politik jelang pemilu 2024 mendatang? Ya, pemilu 2024 akan kembali ke titik nol. Siapapun punya peluang, terutama mereka yang memiliki panggung jabatan saat ini. Jadi combine di titik mana naturalisasi, titik mana normalisasi. Tapi yang jelas ya saya mengapresiasi langkah gubernur ya atas peristiwa banjir ini, dan kita kan berpikirnya pasca banjir lebih baik gitu ya. Lantas benarkah ada kaitan antara banjir dengan strategi pemilu mendatang? Saya mencari jawabannya. Saya akan mulai dengan upaya menanggulangi banjir ibu kota. Saudara, saya sudah berada di sebuah hanggar di Skadron 2 Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saudara, saya akan mengikuti bagaimana proses teknologi modifikasi cuaca yang semuanya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Saya akan berangkat bersama dengan TNI Angkatan Udara dan juga para ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan saudara, ikuti saya masih menunggu pesawat yang berada persis depan saya. Pesawat sudah siap, saya akan menuju ke sana saudara untuk melakukan teknik modifikasi cuaca, menyebar garam. Kita akan naik ke pesawat CN295 yang akan menyebar 2 ton NaCl atau garam. Saya akan mengajak Anda menuju ke udara untuk masuk ke dalam awan dan menyebar NaCl tersebut. Ikuti saya saudara. Saya masuk dalam pesawat. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.